Selamat pagi guys, pagi hari ini aku lagi ada di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan aku akan explore salah satu pantainya. Tahu pantai apa? Welcome to Krakal. Ya, pagi hari ini aku lagi ada di Pantai Krakal. Dan aku akan explore seperti apa Pantai Krakal itu. Ikuti perjalananku untuk explore di pantai ini ya. Gas! Sahabat, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sahabat, semuanya kita tahu kalau Yogyakarta memiliki segudang pemandangan indah, terutama pantai-pantainya, karena memang langsung berbatasan dengan garis pantai Laut Selatan. Salah satu kabupaten yang ada di Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul memiliki segudang pantai-pantai indah. Salah satunya yang akan aku kunjungi sebagai panorama cantik yang alami yang kita temukan di sini yaitu Pantai Krakal. Perjalanan dari kota Solo menuju ke Pantai Krakal, aku melewati Sukoharjo, masuk ke Wonogiri lalu masuk ke Gunung Kidul. Sepanjang jalan kita akan ditemukan dengan vegetasi hutan jati yang menjadi khas di tanah Jawa. Perjalanan cukup mulus karena sepanjang jalan itu sudah berasal bagus, terutama kalau kita memasuki Gunung Kidul itu tidak seperti 30 tahun lalu ya guys. Tapi ini jalannya itu sudah benar-benar halus, jadi jangan takut untuk explore dan berwisata ke sana. Pagi hari ini aku berjalan di sekitar pukul 8 pagi. Matahari sudah mulai menyengat, tetapi tidak terlalu panas aku rasakan. Karena angin dari laut begitu sepoi-sepoi di pagi hari ini, cocok sekali untuk sekedar jalan-jalan di tepi pantai. Memang kalau untuk ke pantai, terutama pantai yang sedikit matahari terik gitu, memang bagusnya pagi sampai sekitar jam 10, jam 11 ataupun sore jam 3, jam 4 sampai tengah petang ya. Oke teman, saat ini aku sudah sampai ada di pantai dan pantai ini memiliki landscape yang cenderung landai. Uniknya terdapat batu karang besar yang tampak seperti jalan setapak di atas permukaan laut. Nah, kali ini aku ada di parkirannya. Ini tempatnya berpasir ya, pasirnya putih, terus beberapa pohon cemara udang itu tampak di sana. Dan di sana ada beberapa juga pohon pandan. Wah, asik sekali nih. Mulai pagi untuk kita akan explore habis-habisan. Dimulai dari tanda sebelah timur, yaitu ada kayak kantor tim SAR-nya gitu ya guys. Dari view-nya, bila ada yang tenggelam maka langsung bisa diantisipasi untuk melapor ke pos itu. Terus di sini sepanjang bibir pantai, ya ini di dekat parkirannya itu sudah ada pohon-pohon pandan. Itu biasanya untuk berteduh para pengunjung. Jadi kalau yang tidak main air biasanya memakai tikar di situ dan duduk di situ. Soal parkir jangan ditakutkan karena di sini itu menampung banyak sekali baik kendaraan roda 4 mobil maupun roda 6. Mungkin kayak bus gitu juga tetap masuk, apalagi roda 2 cukup luas sekali. Aksesnya juga mudah untuk berangkat maupun pulangnya, jadi tidak perlu takut. Hanya memang tempatnya itu tidak terlalu datar, artinya banyak-banyak kerikil. Dan kali ini aku pakai kendaraan motor dari arah timur ke arah barat. Semuanya sedang aku explore. Yang menjadi pemandangan unik dan menarik adalah di sini tuh banyaknya pohon cemara dan itu cantik sekali kalau di pinggir pantai. Berpadu dengan pohon pandan tentunya. Dan pohon pandannya ini tidak asal tumbuh ya, tetapi memang diatur sedemikian rupa karena memang bertujuan sebagai tempat wisata. Oke sahabat, aku parkir kendaraan dulu lalu aku langsung aja di garis pantainya. Nah di sini tuh airnya menurut aku tidak terlalu besar ya. Istilahnya memang cocok untuk keceh seperti itu. Tetapi memang tidak recommended untuk bermandi air laut agak menengah. Kalau menengah jelas-jelas besar ya. Tetapi kalau sekedar kayak keceh gitu ya, berpadu dengan pasirnya bisa. Ini bibir pantai bagian besar, jadi masih banyak beberapa karang-karang yang bertebaran ya di antara pasir putihnya.
Jadi memang mesti hati-hati. Tetapi kalau kita ada di ombaknya, ya ombaknya yang kecil itu aku rasa sih aman-aman saja. Yang penting hati-hati aja teman kalau sedang bermain di Pantai Krakal. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kita lakukan di Pantai Krakal, mulai dari ada gazebo untuk gathering, tentunya juga bisa untuk berfoto-foto di spot yang keren hingga berselancar. Kita bahkan bisa explore pantai kecil di dekat Pantai Krakal yang lokasinya dibatasi dengan batu besar. Nanti kita akan explore ke sana ya. Di sini bisa bermalam dan juga membuat tenda dan api unggun. Wah, keren sekali nih di sini. Apa saja yang menjadi keistimewaan Pantai Krakal? Apakah seistimewa daerah istimewa Yogyakarta? Tentunya menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Gunung Kidul, Pantai Krakal tentu memiliki beragam keistimewaan yang membuatnya cukup menarik untuk dikunjungi. Ciri khas ini akan membuat siapapun ingin segera berkunjung untuk melihat langsung pantainya. Kalau kita penasaran, yuk aku ajak untuk melihat Pantai Krakal yang perlu kita ketahui. Dari proses terbentuknya ya kawan, Pantai Krakal memiliki cerita tersendiri terkait proses pembentukannya. Seperti kita tahu, keindahan alam umumnya dihasilkan dari proses alami yang terjadi bertahun-tahun silam, yang tak terkecuali di Pantai Krakal. Percaya atau tidak, Pantai Krakal dulu merupakan kawasan dasar laut. Kemunculan pantai ini dipercaya karena adanya peristiwa epirogenesa negatif, yaitu pergerakan kerak bumi yang mengakibatkan naiknya lapisan bumi. Nah, amat menarik bukan sejarah pembentukan Pantai Krakal ini? Nah, proses alam yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama ini tak hanya menghasilkan garis pantai yang indah dan menawan, tapi juga menyajikan bentang alam lainnya yang tak kalah memukau. Kalau berkunjung ke Pantai Krakal, kita akan menemui dua batu karang yang berukuran besar. Nah, kali ini aku akan explore nanti, tetapi aku akan berjalan karena di sebelah baratnya dari Pantai Krakal besar itu ternyata ada pohon-pohon besar cemara udang ya. Dan di sini tuh benar-benar teduh banget. Nah, pagi hari ini tuh benar-benar sepi. Ada gazebo di sini, tapi nggak ada orang sama sekali. Itu seperti pantainya kita sendiri. Nah, di sana itu ada bukit yang penuh dengan pohon-pohon pandan. Pasirnya di sini lebih putih dan tidak ada batu-batu kerikil. Jadi kalau kita jalan tanpa alas kaki itu sangat menarik. Apalagi lengkung dari garis pantainya itu tampak sangat indah sekali. Nah guys, kalau kita pergi ke Krakal, biasanya kan kita destinasinya di sana, parkiran di sana. Nah, kalau kita ke barat sedikit, kita akan menemukan hidden paradise. Kenapa? Karena pantainya itu pantai pasir putih dan kayak gini. Tanarang, pantainya sepi banget, terus itu kayak lengkungan gitu ya guys. Jadi itu pasirnya itu di bibir pantai itu melingkar sampai ke sana, dan di sini itu kayak private banget ya. Jadi tidak banyak pengunjung, kita bisa main air, bisa main pasir. Terus di sana juga banyak pohon-pohon pandan yang bisa untuk berteduh ya. Terus kalau di sana juga ada pohon cemara udang, di sini tadi juga iya. Jadi bisa untuk berteduh dan tidak banyak orang, kayak pantainya kita sendiri aja ya. Jadi kalau ke Krakal ini salah satu rekomendasi kalau bersama dengan teman-teman atau keluarga yang memang suka dengan air laut yang besar tapi tidak menakutkan. Menurut aku tidak menakutkan ya, karena memang diapit dengan dua tebing besar. Jadi asal tidak menengah-menengah saja, aman-aman saja sih ya.
Oke kawan, kali ini aku akan naik di sebuah bukit, di mana bukit ini muncul itu hasil dari perkahan dari dalam bumi dan menjadi sebuah bukit keras yang memang dulunya sebagai lava pijar purba. Memang aneh karena ini adalah bebatuan, tetapi memang muncul beberapa tanaman-tanaman seperti tanaman pohon pandan. Pohon pandan ini memang tumbuh di daerah keras seperti ini, dan bagusnya juga tanaman pandan menghasilkan oksigen yang tinggi. Ini yang bisa menghasilkan udara sejuk yang ada di garis pantai Krakal. Kali ini aku berjalan menyusuri jalan setapak karena memang sudah dibuat jalan, dan yang paling bagus di antara puncak-puncak yang ada ini selalu ada yang namanya gazebo atau pendopo kecil. Nah seperti ini, pendoponya pun sudah di keramik. Biasanya kalau siang ini banyak anak muda-mudi yang menghabiskan rekreasi mereka di sini itu untuk berdua. Kalau aku pagi hari, maka aku bisa mendapatkan pemandangan yang sepi dan masih sangat segar sekali. Apalagi musim ini angin laut itu bersepoi-sepoi di pagi hari. Bayangkan ini seperti Uluwatu di Yogyakarta. Dan lihatlah teman, air lautnya benar-benar biru berpadanan dengan garis langit. Wah, keren kali guys. Pemandangannya, wah, landscape-nya luas. Pagi hari seperti ini tuh kayak kita naik kapal Titanic. Oke kawan, kita akan review di sebelah barat itu ada Tugu Pantai Krakal, lalu bertemu dengan hijau toska dan biru lautnya dari pantai, lalu aku bergeser ke sebelah timur. Oke, perjalananku untuk memasuki di bukit yang kedua ini jalan setapak tapi sudah dicor ya guys, dan di sebelah kiri kanan kita akan ketemu dengan pohon pandan, lalu kita akan memasuki puncak dari bukit ini. Nah ini sudah ada anak tangganya, dan ujung dari anak tangga ini adalah gazebo yang tepat di atas puncak itu sendiri. Kali ini aku sudah sampai di puncak ya guys, dan lihat seperti apa pemandangannya di sini. Wah, yang menarik adalah kita lihat langsung ya. Emang laut selatan ini wah luar biasa guys. Ombaknya, lihat ombaknya tuh. Ombaknya guys. Mengagumkan. Setelah aku puas ada di puncak dari bukit Pantai Krakal, aku segera turun kembali. Setelah turun ke sebelah utara dari puncak bukit Pantai Layar ini adalah bebatuannya dan jurang. Sahabat, aku tidak sarankan untuk ada di tepi-tepi itu karena memang berbahaya sekali. Di bawah adalah ombak, tetapi di atas ini ada beberapa gazebo, walaupun sedikit tidak terurus ya, dan kesannya kayak asal kala kadarnya gitu, karena di situ ada terpal warna biru dan tidak terurus, tapi masih cukup bisa untuk ditempati walaupun udaranya cukup panas ya di sini. Oke teman, aku akan turun. Di sini juga ada pohon cemara udang dan pohon nangka juga beberapa tumbuh di sini. Jadi memang ini potensi sekali kalau dikembangkan bisa menjadi bukit yang indah ya. Dan di bawah itu ada jembatan merah putih. Ini menghubungkan antara garis pantai dengan bukitnya. Dan biasanya ini menjadi spot yang bagus untuk berfoto-foto dari atas dan melihat garis pantainya.
Oke kawan, sebenarnya di sini juga bisa snorkeling. Melihat indahnya terumbu karang yang warna-warni serta ragam biota laut yang membuat decak kagum. Dan cukup murah, biayanya cuma 50.000. Sahabat, itulah tadi perjalananku dalam explore di Pantai Krakal, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam channelku ini. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari Pantai Gunung Kidul, Krakal, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.